Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat-sahabat semuanya di channel PKH Tarik Sidoarjo, channel yang memuat tentang berita bansos, informasi bansos-bansos terkini terkait PKH, BPNT dan sembako dan bantuan bansos lainnya. Baik sahabat-sahabat semuanya, awali kita hari ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengharapkan keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat-sahabat, menjelang memasuki bulan Ramadan ini yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang jatuh pada hari Kamis ya, 1 Ramadan 1447 Hijriah, hari Kamis besok ya sahabat-sahabat semuanya. Hai sahabat-sahabat semuanya, ini ada kabar gembira dari penerima BPNT murni dan juga PKH, serta informasi bagaimana kalau kita mengalami gagal cek rekening. Oke sahabat-sahabat semuanya, kita mulai dari kabar perbansosan hari ini ya. Mulai hari ini, kemarin sudah kami informasikan semuanya untuk khususnya KPM PKH sahabat-sahabat semuanya. Kita ada grup WhatsApp di sana atau kita japri ketua kelompok. Bapak Ibu semuanya tolong segera diambil kalau ada masalah atau ada selisih dari pencairan bansos ini, segera lapor ke pendamping untuk segera ditindaklanjuti. Seperti itu sahabat-sahabat bunyinya, kami memberikan informasinya. Setelah kami memberikan informasi, kami beri waktu jeda kurang lebih 3-4 hari untuk melakukan pengambilan atau penarikan bansos di ATM, di agen atau lain sebagainya lah yang relevan di sana yang tidak merugikan. Setelah 3 atau 4 hari ada laporan masuk sahabat-sahabat semuanya. Yang pertama ini tentang selisih. Ternyata selisihnya itu ini ya, yang banyak ya kasusnya dari anak peralihan jenjang, anak SD ke SMP atau dari balita ke SD. Begitu pula ada yang memasuki usia lansia atau tidak. Ya, untuk anak peralihan jenjang, terutama yang banyak kasus ini adalah dari TK ke SD atau TK ke MI atau lain sebagainya sederajat. Ternyata meskipun masuk di data Dapodik, tapi ke Kementerian Sosial ini kayaknya ya, ini sering terjadi. Karena sering terjadi, kami menduga untuk ukuran anak SD adalah di umur 7 tahun dan masuk di Dapodik. Sedangkan nanti kalau penerima bansos, anak-anak penerima bansos itu belum umur 7 tahun atau 65, 68 atau bahkan 69, 12 bulan 29 hari, kan kurang 2 hari tuh. Itu belum terakomodir sahabat-sahabat semuanya. Ini banyak kasus di sana. Ada yang sama, tulis di kolom komentar sahabat-sahabat semuanya. Ya, itu sahabat-sahabatku semuanya. Banyak kasus di sana yang menyebabkan KPM kita terjadi selisih. Yang kedua, peralihan dari SD ke SMP yang seharusnya bansosnya naik, tapi di SMP itu beberapa SMP itu tidak langsung dimasukkan ke Dapodik. Artinya apa? Nanti mengalami kemunduran. Ini ada di dampingan saya itu 1 tahun sahabat-sahabat semuanya. Jadi kelas 1 itu masih terdata anak SD. Anak SD sahabat-sahabat semuanya. Menjelang kelas 2, ya kelas 2 lah berjalan 2 bulan atau pencairan tahap pertama ya berarti ya, karena naik kelas itu bulan di tahap 3 dan tahap 4 pencairan. Tetapi cairnya di tahap pertama. Artinya 1 semester kemudian itu baru berubah. Nah, ya nggak tahu sahabat-sahabat semuanya, kita memberikan informasi, mengintervensi juga tidak langsung kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini kepada pihak sekolah. Kita memberikan edukasi, kita berkoordinasi sahabat-sahabat, kita tidak bisa mendesak, mengintervensi mereka. Seperti itu sahabat-sahabat semuanya ya. Jadi dua hal tadi yang perlu dipahami oleh sahabat-sahabat. Yang ketiga adalah umur lansia. Nah, umur lansia di sini sahabat-sahabat itu naik turun dan berubah-berubah. Awalnya 60 tahun ke atas sudah
lansia, sekarang 70 tahun, atau nanti mungkin umur 70 tahun nggak terdata lagi karena suatu hal. Nah, ini menjadi dilema bagi sahabat-sahabat penerima bansos khususnya di PKH. Itu sahabat-sahabat semuanya. Nah, dari ketiga tadi itu bagaimana solusinya, Kak? Ya, kita memberikan fasilitas di pertemuan kelompok sahabat-sahabat untuk pendamping PKH. Sedangkan untuk KPM nanti bisa lewat japri, telepon, SMS, WA. Asalkan sabar menunggu karena kegiatan pendamping kalau di luar jam pertemuan kelompok itu mengerjakan hal yang lain. Itu sahabat-sahabat. Kalau pertemuan kelompok ya di situ dimanfaatkan benar-benar. Enggak apa-apa lah lama. Pendamping seharian di sana pun enggak apa-apa. Kita konsultasi bersama, kita berdiskusi sahabat-sahabat. Selanjutnya kabar dari BPNT Murni. BPNT Murni setelah tadi pagi saya cek, saya minta untuk, kan saya punya database BPNT Murni, mana yang BPNT irisan dari PKH. Itu saya cek, ternyata sudah SI. Untuk status SI ini kapan berubahnya? Ya setelah ditarik dan setelah masa tenggang untuk pengambilan yang diberikan oleh Kementerian Sosial. Itu sahabat-sahabat. Masa tenggangnya 30 hari, nanti akan berubah statusnya sudah salur atau sudah transaksi. Seperti itu sahabat-sahabatku semuanya. Nah, jadi alhamdulillah ya, kabar baik semuanya bagi PKH maupun BPNT. Itu sahabat-sahabat. Nah, ini informasi penting juga sahabat-sahabat. Kak, bagaimana kalau setelah dicek oleh pendamping atau operator desa, punya saya nih gagal cek rekening. Gagal cek rekening sahabat-sahabat semuanya. Kalau untuk peserta PKH murni, saya kira gagal cek rekening nggak ada. Karena pendamping sudah menginventaris nama-nama tersebut untuk dipadankan. Dan padannya itu akurasinya 98% akurat dan minim untuk gagal cek rekening. Nah, setelah kami cek, kami diberitahu untuk pengecekannya, entah itu nomor NIK atau nomor KK. Kami cek di aplikasi Sikenji, ternyata beliau adalah BPNT Murni. BPNT Murni lah. BPNT Murni ini tidak ada dampingannya, tidak ada yang mendampingi sahabat-sahabat semuanya. Ya, bukan berarti dilepas, bukan berarti pendamping PKH nggak bisa mengakses ke sana, tapi bukan wilayahnya sahabat-sahabat semuanya. Ya, bukan wilayahnya di sana. Nah, ada yang namanya yang mendampingi BPNT Murni itu satu kecamatan satu orang, namanya TKSK. Nah, di sana teman-teman TKSK ini bertempat di kecamatan, ya berkantor di kecamatan atau bisa ke lapangan kalau setiap hari ya, karena satu kecamatan bisa lebih dari 15 desa sahabat-sahabat semuanya mengcover tersebut. Lah, jalan satu-satunya bagaimana sahabat-sahabat? Ada dua ya sebenarnya, bukan satu-satunya. Yang pertama, lapor operator desa untuk segera dipadankan data yang berbeda di Sikenji. Yang kedua, kita melakukan pertemuan kelompok di PKH ya. Sahabat-sahabat semua datang tidak apa-apa. SDM PKH asal dalam satu desa tersebut bisa mengakses, bisa melakukan pemutakhiran. Itu sahabat-sahabat semuanya. Yang ketiga adalah kita cek aplikasi cek bansos. Untuk apa? Untuk normalisasi atau untuk menstabilkan nilai desil kita. Kalau kita benar-benar layak menerima bansos, desilnya harus 1 sampai 4. Seperti itu sahabat-sahabatku semuanya. Ya. Solusi yang keempat adalah datang ke bank himbara penyalur ATM tersebut. Bagaimana? Ya kita datang dengan membawa rekomendasi kalau di kabupaten kami ya. Yang pertama surat keterangan dari desa menyatakan bahwa saya penerima PKH atau BPNT dengan nama, NIK, nomor rekening dan ibu kandung, alamat sekian. Yang kedua, rekomendasi dari dinas sosial menyatakan dari dasarnya surat keterangan dari desa tadi. Ketiga adalah KTP asli, dan keempat KK asli, yang kelima ATM dan buku tabungan kalau ada.
Tuh sahabat-sahabatku semuanya, yang bisa kami berikan semoga bermanfaat. Kita semuanya mengawal bansos ini dari awal sampai akhir, agar kita melihat di lingkungan kita bansos tersebut benar-benar tepat sasaran. Terima kasih, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan juga komentarnya. Sahabat-sahabat, kita berdiskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya.